Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yustirania, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Pertanian, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih dan rahmat-Nya telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai pembentukan kebijakan harga dari sisi konsumen, produsen, dan pemerintah di perikanan dalam studi kasus budidaya ikan UD Yantivis. Perkenalkan, saya Maria Sintil Mantut, NPM 2010-10-10-24, sebagai moderator. Perkenalkan, saya Anis Hoirunisa, NPM 2010-10-10-22. Nama saya Dita Dwi Septi Hapsari, NPM 2010-10-26. Perkenalkan, nama saya Anis Taningrum, NPM 2010-10-11-28. Perkenalkan, saya Dimas Herinda, NPM 2010101134. Dan rekan kami Dita Dwi Septi Hapsari, NPM 2010-10-10-26. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan mengenai materi studi kasus budidaya ikan UD Yantivis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kebijakan harga merupakan suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik produsen maupun konsumen. Kebijakan harga ini nantinya bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga agar pendapatan yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian penyangga atau support atas harga-harga hasil produksi supaya tidak merugikan terhadap yang bersangkutan atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu, terutama dalam sektor perikanan. Sektor perikanan adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Desa Ngrajek, Kecamatan Munggit, merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Magelang, di mana memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja dalam sektor perikanan, mulai dari berprofesi sebagai petani ikan hingga penjual ikan. Salah satunya yaitu Ibu Sri Haryanti. Beliau merupakan pemilik budidaya ikan konsumsi dengan berbagai jenis ikan. Sejarah usaha budidaya ikan UD Yantivis. Ibu Sri Haryanti mempunyai suami, tepatnya berasal dari Desa Ngrajek ini, yang dengan keberadaan air mengalir sangat berlimpah. Maka Ibu Sri Haryanti dan suaminya berinisiatif untuk berjualan ikan bersisik. Mengingat jika untuk berjualan ikan bersisik tersebut harus dengan air yang mengalir, sehingga Ibu Sri Haryanti dan suami mencoba untuk memanfaatkan keberadaan air yang mengalir berlimpah untuk membudidaya ikan tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis ikan budidaya UD Yantivis. Yang pertama ada ikan tawes, ikan emas, ikan nila, ikan grass carp, ikan bawal, ikan gurame. Proses budidaya ikan. Dalam proses budidaya ini, sebagian benih ikan didapatkan oleh Ibu Sri Haryanti berasal dari petani ikan, khusus membuat benih yang ada di Desa Ngrajek kurang lebih 50 orang. Jenis
benih ikan yang berasal dari petani ikan tersebut, yaitu ikan tawes, ikan emas, ikan graskap, ikan gurame, dan ikan patin. Dalam waktu kira-kira 1–1,5 bulan, benih ikan tersebut kemudian dibudidaya di UD Yantivis sampai ikan sudah tumbuh besar 3–4 bulan atau dalam keadaan ikan sudah memenuhi kriteria untuk dijual. Efisiensi pemasaran dan pembentukan harga. Beberapa indikator empiris yang sering digunakan dalam mengkaji efisien pemasaran adalah margin pemasaran dan transmisi harga dari pasar konsumen kepada petani atau ke pasar produsen. Sistem pemasaran semakin efisien apabila besarnya margin pemasaran yang merupakan jumlah dari biaya pemasaran dan keuntungan pedagang semakin kecil. Dengan kata lain, perbedaan antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen semakin kecil. Adapun transmisi harga yang rendah mencerminkan inefisiensi pemasaran karena menunjukkan bahwa perubahan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak seluruhnya itu diteruskan kepada petani. Atau dengan kata lain, transmisi harga tersebut berlangsung secara tidak sempurna. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Ada kebijakan harga dan ikan secara umum. Transaksi ekonomi pasar berjalan sesuai mekanisme harga. Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, sering sekali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia pasar, terkadang juga tidak sejalan sesuai kondisi yang baik karena adanya beberapa faktor mendistorsinya. Kemudian kebijakan harga ikan konsumsi dari sisi produsen. Untuk harga jual ikan yang dibudidaya dalam UD Yantivis ini, yaitu ikan tawes dijual dengan harga 45.000 per kilo. Dan harga dari petani ikannya yaitu 40.000 per kilo. Kemudian ikan nila dijual sebesar 35.000 per kilo. Untuk ikan nila hitam itu 30.000 per kilo. Itu untuk ikan nila merahnya. Nah, dalam sehari UD Yantivis dapat menjual ikan nila dengan jumlah kurang lebih sampai 1 kuintal dan ikan tawes bisa mencapai 30 kg. Nah, kalau untuk kebijakan harga ikan konsumsi dari sisi konsumennya, harga ikan konsumsi dari sisi konsumen itu dapat terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran dari sisi konsumen. Dalam pelaksanaannya, di lapangan ketika menjelang atau sesudah hari-hari besar, biasanya harga-harga ikan konsumsi itu meningkat selama beberapa waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya banyak permintaan dari konsumen terhadap ikan konsumsi pada saat menjelang hari besar. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu kebijakan harga ikan konsumsi dari sisi pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan harga patokan ikan HPI terbaru seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP guna mengantisipasi adanya kerugian negara. Perubahan HPI di sini berdasarkan survei dari 124 pelabuhan perikanan yang dikumpulkan sejak 2 tahun terakhir. Sesuai PP nomor 85 tahun 2021, formulasi pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terbagi dalam 3 kategori, yakni penarikan praproduksi, pasca produksi, dan sistem kontrak.
Namun untuk ikan konsumsi seperti lele, nila, bawal, dan lain-lain sesuai dengan pasaran. Penetapan ini dilakukan pemerintah daerah biasanya. Untuk Pemda Magelang, di sini tidak menetapkan harga dalam jual beli ikan. Secara nyata, menurut dari wawancara, bahwa pemerintah di sini tidak menentukan harga. Untuk harga jual belinya ditetapkan oleh penjual atau produsen, yaitu UD Yanti Fish. Next. Hambatan. Untuk hambatan yang terdapat dalam UD Yanti Fish yaitu satu, keterbatasan produsen dalam mengerjakan pengiriman ikan karena kesehatan yang kurang baik. Yang kedua yaitu kurangnya tenaga kerja pembantu yang dapat diberikan tugas tanggung jawab penuh dalam mengerjakan pekerjaan utama dalam mengelola UD Yanti Fish. Kesimpulan, secara umum dalam transaksi petani ikan memiliki kesepakatan atau ikatan dengan penjual dan hasil budidaya ikan yang dipasarkan kepada konsumen. Dengan harga ikan yang dijual ditentukan oleh penjual, kemudian tawar-menawar sampai cocok harga dengan konsumen. Strategi penetapan harga pada intinya adalah berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk, ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Pada UD Yanti Fish terdapat kebijakan harga dari produsen, di mana harga jual ikan yang dibudidayakan dalam UD Yanti Fish ini, yaitu ikan tawes dijual sebesar Rp45.000 per kilo. Ikan nila hitam dijual Rp35.000 dan Rp30.000 per kilo untuk ikan nila merah. Sedangkan selain ikan tawes dan nila, harga jual ikan dijual dengan per ekor. Pada UD Yanti Fish terdapat pengaruh kebijakan harga dari konsumen, berupa perubahan harga yang terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran. Sedangkan kebijakan harga dari sisi pemerintah pada UD Yanti Fish, yaitu harga yang berlaku tidak ada campur tangan dengan pemerintah, sehingga pedagang bebas menjual ikan yang wajar. Harga jual disesuaikan dengan pertimbangan keuntungan. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain yaitu UD Yanti Fish dapat membuka lowongan pekerjaan untuk dapat menggantikan peran atau membantu proses pengiriman ikan kepada konsumen sehingga penjualan ikan dapat lebih besar lagi. Selain itu, UD Yanti Fish dapat melakukan budidaya ikan dengan menambah lebih banyak petani ikan, agar jumlah ikan yang dihasilkan dapat dipanen lebih banyak lagi. Di sini dapat melihat dokumentasi pengambilan data. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Demikian presentasi kelompok 7 mengenai pembentukan kebijakan harga dari sisi konsumen, produsen, dan pemerintah di perikanan dalam studi kasus budidaya ikan UD Yanti Fish. Saya Maria sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Berikut hasil observasi yang kita lakukan beberapa minggu lalu. Silakan menonton videonya. Terima kasih, selamat pagi.
kita mulai aja ya Bu. Ya. Perkenalkan, saya Maria Ya. dari Universitas Tidar. Karena ada tugas, kami izin untuk mewawancara Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, budaya ikan ini namanya apa ya Bu? Ude Yantivis. Kenapa? Namanya Iya. nama apa istilahnya? Produksinya Produksi gitu. Ude Yantivis. Ude Yantivis Magelang. Di internet ada. Nama pemilik Ibu tadi Ibu Yanti. Iya. Ibu Yanti. Kalau lokasi tempat budaya ini Di sini di Ngerajek. Ngerajak ya Bu? Ngerajek, Kelurahan Ngerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Tadi sejak kapan ya Bu Ibu membuka? Tahun 2000. Tahun 2000. Kenapa itu Bu? Maksudnya? Kenapa alasan Ibu membuka usaha budaya ini? Di samping dari orang tua saya dulu kan juga menjual ikan, tapi khusus lele karena tidak ada air ngalir di sana toh. Terus kebetulan saya dapat suami di sini, ada tempat yang airnya ngalir, terus saya inisiatif waktu ini kalau buat jualan ikan yang sisik kan harus ngalir airnya. Terus saya punya pikiran seperti itu, saya coba-coba dulu. Dulu pertama kali saya di pasar ikan 2 tahun, terus saya di rumah sendiri. Saya buat pasar sendiri itu. Oh gitu. Jenis ikan apa aja yang Ibu budidayakan di sini? Semua ikan tawar, semua. Semua ikan tawar. Iya. Tawes. Ditulis enggak? Iya. Tawes, ikan mas, nila, graskap, Apa Bu? graskap, Graskap. bawal, gurami, patin. Kalau ikan sisik cuma itu. Ikan sisik. Ya. Ada ikan lainnya? Nah, kalau untuk konsumsi cuma itu. Untuk konsumsi. Ya, untuk dibuat konsumsi gitu. Ya kan jualnya dibuat konsumsi, bukan ikan hias gitu. Kira-kira sampai saat ini jumlah ikan yang Ibu budidayakan tuh berapa Bu? Totalnya? Nggak bisa ngitung. Tak terhingga ya. Terhingga ya? Saya nggak dihitung malah pusing saya tuh. Jalan terus Kalau ya, Bu? dulu, kalau umur 25-30 nggak masalah. Kalau sekarang tuh udah ingatannya udah kurang. Ikannya juga jalan terus. Jalan terus, karena kan setiap hari ada yang panen, ada yang keluar. Proses Ibu ngebudidaya ini tuh seperti apa Bu? Prosesnya buatnya tadi Mungkin dari bibit terus habis itu sampai dijual gitu. saya itu istilahnya buat benih. Buat benih. Budidaya kan memijahnya sendiri. Jadi kalau bawal itu disuntik, kalau gramah itu alami. Kalau saya buahnya cuma gurami, sama nila sama bawal. Lainnya petani yang buat. Yang kecil-kecil yang benih itu. Oh, yang bibitnya dari petani. Dari petani juga sebagian saya buat sendiri. Sebagian dari ibunya, sebagian dari benih itu yang benihnya. kecil, Ya. yang dari telur. Terus saya kasih petani ikan. Nanti di sana dipelihara 1 sampai 1,5 bulan. Terus tak tarik ke sini kembali. Jadi kalau udah ukuran segini, pokoknya siap dijual. Jadi saya punya lahan, punya tempat, terus saya punya bibit, saya taruh di situ. Berarti kalau dibudidayain itu Ibu sempat ngasih ke itu dulu ya, petaninya dulu. Iya. Bukan ibunya yang ngurus segala macamnya. Nah, ya sebagian punya saya, tapi kan tidak memenuhi syarat. Kalau cuma saya punya saya kan nggak mencukupi permintaan pasar.
sebagian saya punya petani itu 50 orang. 50 orang itu satu petani itu ada yang punya 3 kolam, 4 kolam. Jadi giliran. Mana yang panen, mana yang butuh benih, jadi berputar. Berarti sumber bibit benih ikannya itu dari Saya, sebagian dari petani saya yang khusus buat benih. Jadi petani yang buat benih ada. Yang kecil-kecil itu ya dijual dari telur paling umur 1 minggu dijual ke petani ikan. Terus nanti kalau udah besar 1 sampai 1,5 bulan saya tarik ke sini dijual di sini. Di sini diambil orang jadi konsumsi 3 bulan 4 bulan. Nanti kalau konsumsi udah laku ambil bibit lagi, jadi cuma putar-putar begitu. Kalau pakan ikannya itu gimana? Apa? Pakan ikannya. Pakan ikan di toko pakan. Maksudnya jenis pakannya. Oh, jenis pakannya itu ada yang pakai Hiprofit, ada yang Konfit, Hiprofit, Minafit. Banyak kok sekarang, produksinya banyak sekali. Berarti kalau misalnya di sini di tempat ibu ini, ibu Cuma pengepul, cuma pengepul. tapi saya juga buat benih, buat petani ikan. Jadi gimana itu? Berarti ibu yang ngebuat benihnya, Benih, terus saya store ke petani ikan. terus Iya. buat Nanti kalau udah umur 1 sampai 1,5 bulan kesini lagi saya jual ke luar daerah. Berarti di sini nggak ada yang ibu ini sendiri ya? Yang apa? Yang ibu budidayain sendiri gitu ya? Ya sebagian ada. Terus mungkin ada Banyak 10 kolam, tapi kan nggak cukupi buat pemasaran per hari. Soalnya kan ikan umurnya berapa? Setiap hari kita panen terus. setiap hari panen terus. Iya. Dalam sehari itu panen berapa ya bu? Ya kan orangnya beda-beda. Iya. Ya yang saya hitung penjualannya, pengeluarannya. Yang dijual gitu ya. Kalau dalam sehari yang dijual kira-kira berapa bu? Rata-rata yo kalau nilai itu nyampe 50 kilo sampai 1 kintal Per harinya per gitu. hari. Kalau ikan tawes ya sekitar 30 kilo. Ya sampai kadang permintaan banyak, bisa 1 kintal per hari, 2 kintal, nggak mesti. Kalau pas kirim ikan itu kan banyak permintaan. Kalau untuk pemasarannya bisa kemana aja bu? Sampai luar Jawa. Sampai luar Jawa? Iya. Kalau luar Jawa itu pakai pesawat. Jadi kalau Jawa Tengah dari Kebumen sampai Kediri, kalau sana sampai Bluro, nanti bisa Jawa Tengah. Yang luar Jawa Tengah kadang ada, Jawa Timur, terus Bogor juga bisa. Semuanya, Jakarta juga bisa. Berarti kalau untuk proses distribusi itu ibu juga? Saya, semua yang menangani saya. Dari petani, dari pemasaran, dari saya sendiri. Dari dulu. Suami saya enggak tahu harga ikan, enggak tahu. Suami saya PNS. Jadi semua saya yang nangani dari pemasaran, dari petani, semua saya yang menangani. Kalau gitu hasil dari budidaya berarti langsung dijualin tanpa diolah gitu ya bu ya? Enggak, jadi cuma di sini dihitung, misalnya besar kecilnya diseleksi, cuma itu aja.